Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ula Farhan Naila dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, NPM 2001-201-0331. Pertama, ada konsep dasar ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu disiplin. Ilmu ekonomi tidak diciptakan secara mendadak, tetapi berkembang melalui proses yang panjang. Penjelasan ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu pada teori ekonomi makro adalah ekonomi secara keseluruhan, baik peristiwa atau masalah di masa lalu atau masa depan. Ekonomi makro juga menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi jumlah masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pembagian ilmu ekonomi menjadi 3 bagian ilmu, yaitu yang pertama ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan sebagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan yang telah disederhanakan mengenai cara bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja. Ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah jenis teori ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu teori ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan. Yang bab ketiga ada kerangka ekonomi makro. Kerangka ekonomi makro yang pertama ada 2 aspek tentang kegiatan perekonomian. Yang pertama objek perekonomian dan yang kedua pelaku ekonomi. 4 pasar pada ekonomi makro. Pertama pasar barang, kedua pasar uang, ketiga pasar tenaga kerja, keempat pasar luar negeri. Pelaku ekonomi, yang pertama rumah tangga, kedua perusahaan, ketiga pemerintah, dan keempat negara-negara lain. Keempat ada problema dasar ekonomi makro. Yang pertama adalah lambannya pertumbuhan ekonomi, yang kedua tingginya pengangguran dan kemiskinan, ketiga inflasi dan defisit APBN. Ada tingginya utang luar negeri. Presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.